Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini saya lagi di mana ini? Tunggu dulu. Jadi itu ada apa? Ada ujian, ada tes ya. Dan yang lain mesti ngerjain. Kalau saya sih udah beres. Saya biasanya kalau ada tes-tes gitu memang cepet ya. Nah, karena saya sudah cepet, waktu masih 30 menit ya. Kita bikin video. Oke, kita bikin video. Nah, ini terkait pertandingan kemarin nih, ya. Jadi waktu saya memprediksi bahwa Persib akan tertahan oleh PSM ya, tidak akan menang. Wah, itu banyak banget tuh netizen atau bobotoh yang marah-marah. Wah, Kang Eko juga lain bobotoh wae, Kang Eko kunaon pesimis segala macem gitu ya. Nah, tapi akhirnya kejadian Persib gagal menang tuh kemarin gitu ya. Nah, saya tidak akan mengatakan wah, prediksi saya benar, cek aing ge naon apa, enggak ya. Tapi ini ada semacam warning mengapa 2 kali pertandingan kita bisa tertahan oleh klub yang secara peringkat jauh ya. Sebelumnya kita main di kandang ini tertahan oleh Arema, apalagi Arema papan bawah ya. Nah, terus kemarin kita tertahan oleh PSM peringkat 10 gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan sebetulnya banyak alasan, banyak faktor, termasuk juga mungkin yang kadang-kadang ini benar ya, tapi kalau di sepak bola profesional sulit sebetulnya saya terima adalah tentang adaptasi cuaca ya. Ada yang bilang tentang Beltram kepanasan segala macem ya, atuh eta mah. Tapi kan ya masa mau diarin alasan gitu. Nah, saya akan mencoba melihat persoalan ini lebih holistik ya, secara menyeluruh, bahwa sebetulnya keinginan Hodak untuk mempertahankan atau mempatenkan skema dia ya, itu memang harus didukung oleh pemain-pemain yang identik gitu. Pemainnya boleh berubah ya, boleh berganti, karena kan dalam kompetisi yang endurance nih, jangka panjang ini kan memang pasti ada aja yang cedera segala macem ya. Pemain mungkin pindah di transfer window gitu, tapi tetap karakteristiknya harus sama gitu. Dan kalau saya perhatikan karakter Beltram ya, ini agak lain, masih belum nyetel gitu. Saya nggak tahu missnya di mana, cuma kemarin dia nggak efektif ya. Nah, kalau dari skill segala macem itu bisa kita tunggu ya, karena mungkin kemarin pertandingan perdana gitu, bisa kita tunggu. Tapi efektivitas itu kelihatan bahwa memang Madinda ya, saya nggak tahu, mungkin Madinda ini faktor sering ketemu sama tim-tim sesama Asia Tenggara ya, waktu di Malaysia dia cepet, adaptasinya cepet ya. Bahkan kalau kita ingat pertandingan pertama Madinda itu dia langsung main bagus nih. Nah, kalau misalkan Stefano Beltram, mungkin saya nggak tahu nih waktunya sampai kapan ya dia bisa nyetel. Cuma ini diuntungkan juga kalau kita ngomongin target juara ya, untuk menjadi juara dengan sistem yang sekarang ini tidak harus langsung di peringkat 1 ya. Mengamankan 4 besar aja itu sudah aman gitu ya. Lalu apalagi nih tentang banyak hal ya, tentang pemain yang masih belum nyetel. Juga ini nih saya sih gini ya, tentang penambahan pemain ini juga banyak yang mengatakan kenapa kiper sih katanya. Padahal kiper itu kan dianggap pos yang bisa diisi oleh pemain lokal sekalipun, yang penting backnya bagus dan lain sebagainya. Itu dalam beberapa saya sepakat ya, cuma tentu saja kita harus meyakini bahwa yang paling tahu kondisi tim itu kan tim pelatih ya. Saya nggak tahu ada apa dengan Teja, lalu apakah pelapis-pelapisnya dianggap nggak layak. Tapi kadang-kadang penjaga gawang ini akan menjadi sangat sentral ketika kita bermain di kompetisi yang panjang ya. Jangan sampai nanti gara-gara krisis penjaga gawang di akhir-akhir pertandingan putaran kedua kita malah ke dodoran tuh ya. Kalau kita perhatikan Persib itu sering loh beberapa kali musim kompetisi ya, startnya bagus, pertengahan bagus, tiba-tiba di akhir kedodoran, gagal dapat poin di kandang, lalu juga di tandang kalah terus ya. Dan karena faktor-faktor itu, blunder, terus karena faktor-faktor pemain yang nggak berpengalaman, memaksakan pemain muda karena nggak ada stok lagi. Nah, itu juga harus diperhatikan teman-teman.
kalem itu yang ngomong ke naon deui nya. Oh iya, ya. Eh, saya nggak pengen ngebahas ini sebenarnya. Jadi faktor kan saya kemarin bikin, iya bakalan mual menang gara-gara di lalajon ku sia. Wah itu langsung pada sensitif ya. Nyangkanya saya menyerang kelompok tertentu, enggak gitu. Saya bukan usia itu maksud saya itu adalah main di hadapan bobotoh dengan dukungan riuh ya. Suara-suara itu saya nggak bisa ngomong pemainnya siapa ya. Cuma memang ada beberapa pemain yang ngomong ke saya dia lebih enjoy kalau main itu sepi gitu ya. Ya mungkin masalah mental entah apa. Cuma kenyataannya kemarin saya perhatikan permainan dia memang nggak sebagus seperti biasanya kalau pertandingan sepi gitu ya. Oke teman-teman udah mulai masuk kayaknya dosennya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.